Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Reni Suhandi Ade Puspita dari kelas S1 Akuntansi B 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai vaksinasi COVID-19. Apa itu vaksin dan vaksinasi? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Sedangkan vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Apakah vaksin itu obat? Vaksin bukanlah obat, melainkan vaksin bertujuan untuk mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertularnya ataupun kemungkinan sakit berat. Selama belum ada obat yang definitif untuk COVID-19, maka vaksin ini yang aman dan efektif serta menjaga perilaku 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak adalah upaya untuk melindungi kita agar terhindar dari penyakit COVID-19. Apakah vaksinasi COVID-19 ini wajib? Masyarakat yang mendapatkan pemberitahuan melalui SMS wajib untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Lalu, apa manfaatnya? Sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya, vaksin COVID-19 ini bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik tubuh dengan pemberian vaksin. Bagaimana vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita? Yang pertama, vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Yang kedua, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Yang ketiga, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Lalu, siapa sasaran penerima vaksinasi COVID-19? Sasarannya adalah kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia lebih dari 18 tahun dan kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau penerbitan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bagaimana vaksin dikembangkan? Vaksin COVID-19 yang dikembangkan ada bermacam-macam. Ada vaksin yang memanfaatkan virus corona yang telah dimatikan atau dilemahkan, ada juga yang memanfaatkan teknologi rekayasa genetika. Salah satu contoh jenis vaksin tersebut adalah vaksin mRNA. Saat ini, sudah ada vaksin COVID-19 yang memasuki uji klinis tahap 3 di Indonesia. Setelah terpenuhi dan dinyatakan efektif digunakan, maka dapat tersedia dan digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2022. Vaksin COVID-19 baru bisa mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Penelitian ini melibatkan 1.620 sukarelawan. Bagaimana pentahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19? Tahap pertama dengan waktu pelaksanaan bulan Januari sampai bulan April tahun 2021. Sasarannya adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan bulan Januari sampai bulan April 2021. Sasarannya adalah petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara atau pelabuhan atau stasiun atau terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan sasaran yang kedua, kelompok usia lanjut lebih dari 60 tahun. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan bulan April 2021 sampai Maret 2022.
Sasarannya adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Lalu yang terakhir, tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021 sampai Maret 2022. Sasarannya adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization atau SAGE, serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group. Selanjutnya, bagaimana langkah pemerintah untuk memastikan pengembangan dan produksi vaksin COVID-19 agar dapat berjalan dengan lancar? Yaitu yang pertama, pengawasan distribusi vaksin, yang kedua, pengawasan mutu vaksin, dan yang ketiga, pengawasan keamanan obat setelah pemasaran. Berapa lama vaksin mampu untuk melindungi tubuh? Sebagian besar vaksin COVID-19 membutuhkan lebih dari satu suntikan. Suntikan pertama bertujuan membangun perlindungan, kemudian suntikan kedua dilakukan beberapa minggu kemudian untuk mendapatkan perlindungan maksimal. Menurut data dari uji klinis Pfizer, vaksin dapat menawarkan perlindungan parsial paling cepat 12 hari setelah dosis pertama. Perlindungan tersebut bisa bertahan setidaknya 2 bulan. Dosis kedua kemudian diperlukan untuk memaksimalkan kinerja vaksin. Data juga menunjukkan bahwa dosis kedua yang diberikan 21 hari kemudian meningkatkan respons kekebalan, menawarkan perlindungan mulai dari 1 minggu setelah suntikan kedua. Kemudian, siapa saja yang boleh dan tidak boleh divaksinasi COVID-19? Vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Ada beberapa kriteria individu atau kelompok yang tidak boleh diimunisasi COVID-19, yaitu yang pertama, orang yang sedang sakit. Yang kedua, memiliki penyakit penyerta. Yang ketiga, tidak sesuai usia. Yang keempat, memiliki riwayat autoimun. Dan yang terakhir, wanita hamil atau menyusui. Apa bukti bahwa vaksinasi bisa menghentikan penyebaran penyakit menular? Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi atau memusnahkan atau menghilangkan penyakit itu sendiri. Lalu, Indonesia juga berkontribusi terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi ini melalui pemberian vaksinasi. Sebagai contoh, sejak pertama kali imunisasi polio dicanangkan pada tahun 1972, Indonesia akhirnya mencapai bebas polio pada tahun 2014. Saat ini, Indonesia sedang dalam proses menuju eradikasi polio yang ditargetkan pada tahun 2023. Jadi, vaksin COVID-19 diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menghentikan pandemi COVID-19. Namun, perlu diingat juga bahwa masih dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi vaksin COVID-19 untuk bisa digunakan secara luas oleh seluruh masyarakat. Terima kasih sudah mau menonton video ini.